pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Ini saatnya yang baik untuk mengucap syukur kepadanya. Mari kita melakukan satu pujian. Ku bersyukur. Terjadi
Engkau tidak pernah jauh dari kami. Terima kasih Bapa, Engkau adalah gembala kami yang baik. Selamanya Engkau Immanuel yang selalu menyertai kami. Segala puji hormat layak kami persembahkan bagi-Mu Yesus, karena Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Yesus, Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang percaya mari katakan amin. Terima kasih kita berdiri. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Mari kita tetap dekat dan tetap bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita melakukan satu pujian pertama. ayatnya yang ke-1 sampai 11.
Mazmur 16 ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Untuk menghormati firman Tuhan, jemaat sekalian tetap berdiri dan kita akan membacakan secara bersama-sama. Mazmur 16 ayat yang ke-1 sampai 11. 1, 2, 3. Bahagia orang saleh. Bintang dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada dalam diri, mereka adalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Betapa besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah ini. Aku tidak akan hidup mempersembahkan korban jiwa mereka yang dari dosa. Juga tidak akan menyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkau yang merasa dan baru. Engkau sendirilah yang memberikan bagian yang diberikan kepadaku. Tali punggung jatuh bagiku di tempat-tempat yang ramai. Dia memberi aku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberikan sehat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengejar aku. Aku senantiasa memohon kepada Tuhan, karena Dia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan jalan. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang dan tidak membiarkan orang melihat kesalahan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita bagi bangga. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Amin. Dengan diri dari segala abad, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari dalam Maria, yang menderita secara di bawah pimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hari dan hidup yang kekal. Amin. Percaya
bisa berjumpa. Saya baru pertama kali hadir di GKRI Epifania, khususnya menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya saya pernah mampir dengan Bapak Pendeta Paran ke tempat ini, bincang-bincang mengenai pelayanan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, Tuhan memerintahkan setiap kami untuk datang beribadah kepada Tuhan, supaya Tuhan menyucikan kami masing-masing dengan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh terus disucikan seperti apa yang Tuhan kehendaki, dan kami boleh semakin disempurnakan dan memuliakan Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu melalui hamba-Mu ini, dan juga setiap jemaat Tuhan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini boleh diisi oleh kebenaran firman. Sepanjang minggu ke depan boleh mempraktekkan kebenaran firman yang didengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya perkenalkan dulu, nama saya Pendeta Randy Tirtanadi. Saya sudah punya anak 3, mereka sudah besar. Yang paling kecil usia 22, jadi yang paling besar 26. Lalu saya menggembalakan di GKRI Kelapa Gading. Ada di antara saudara yang belum pernah pergi ke Kelapa Gading? Semua rata-rata sudah pernah ya, karena terkenal banyak makanan memang di sana. Ya, gereja juga banyak. Nah, saya melayani di GKRI Kelapa Gading. Saudara, bersyukur pada Tuhan, hari ini saya dapat kesempatan memberitakan firman Tuhan, diundang oleh Bapak Pendeta Paran dan juga kepada badan pengurus di tempat ini. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya mau sampaikan firman Tuhan hari ini dari Lukas pasal 16. Mari kita melihat Injil Lukas, saya akan membacakan ayat 1-9. Lukas pasal yang ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Namun salah satu teolog terkenal mengatakan tema ini lebih tepatnya dikatakan temanya Allah atau Mamon. Nanti kita akan melihat apa yang dimaksudkan. Namun seperti yang dituliskan di dalam Alkitab saudara, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Saya bacakan, saudara bisa mengikutinya. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Ayat 5, lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya, katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang yang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, mari kita baca sama-sama, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya mamon itu tidak dapat menolong lagi kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara-saudara, saya mau memulai khotbah ini dengan salah satu kisah yang diceritakan oleh seorang teolog namanya Charles Swindoll. Dia menceritakan tentang seorang ibu umur 71 tahun tiba-tiba meninggal, dan dia usia 71 tahun. Ya, umur 70-71 tahun biasanya kalau meninggal dianggap sudah waktunya, kalau di dalam Alkitab 70, kalau kuat 80. Jadi umur 71 meninggal. Lalu apa yang menarik untuk dipikirkan ketika seorang ibu umur 71 tahun meninggal?
Ternyata saudara, setelah diselidiki dari hasil pemeriksaan kesehatannya, ibu ini ternyata dia kekurangan gizi. Kurang gizi. Kurang berat badan sekitar 25 kilo. Ya. Jadi dia meninggal 71 tahun, diperiksa kesehatannya kurang gizi. Badannya mestinya misalkan 60 kilo, kurang 25, jadi tinggal 35. Kalau dia anggaplah misalkan 60 kilo seperti itu. Jadi dia kurang gizi, berat badan juga kurang 25 kilo. Lalu polisi mulai menyelidiki, kenapa, di mana dia tinggal. Saudara, ketika diselidiki ternyata ibu ini tinggal di satu tempat yang sangat kumuh dan mirip seperti kandang binatang. Jadi semrawut, kotor, gak karu-karuan, semrawut sekali. Lalu dicari tahu lagi, bagaimana kebiasaan daripada ibu ini. Ternyata ibu ini biasa minta-minta makanan dari tetangga-tetangga. Dan bukan hanya minta-minta makanan, baju pun dari ibu ini, dia suka cari yang gratis. Ini terjadi di Amerika, di Florida. Jadi orang Amerika itu suka ada pakaian layak pakai dikasih, lalu ada gereja-gereja tertentu biasa suka kasih pakaian yang layak pakai. Saudara tahu, ketika diketahui bahwa ibu umur 71 tahun meninggal tidak dalam kondisi yang layak, kesehatannya juga buruk, pakaian ambil dari tetangga, makanan dari tetangga, pakaian dapat dari gereja, sumbangan. Lalu polisi cari tahu, sebetulnya ibu ini tinggal di mana? Tadi udah ketahuan, tinggalnya di satu tempat yang sangat kumuh. Mulailah polisi menyelidiki, ternyata saudara, ada dua kotak yang di dalamnya terdapat kunci, maksudnya ada kunci yang dia ketika polisi cari tahu, kunci ini kunci apa? Ternyata kunci ini adalah kunci dari dua kotak. Kalau saudara-saudara pergi ke bank tertentu ada simpan namanya kotak simpanan, SDB bahasa Inggris bilang Safe Deposit Box, untuk taruh barang-barang atau dokumen berharga. Lalu polisi mulai menyelidiki dan dibukalah kotak pertama. Kotak pertama isinya 700 surat kepemilikan saham, ratusan lembar sertifikat berharga, dan setumpuk uang di kotak pertama. Kan ada dua kunci. Dibuka, yang ditemukan di rumah ibu itu, ternyata ada uang 200.000 US dollar, 200.000 dolar, setara kalau sekarang, kalau $1 Amerika 15.000, berarti 3 miliar. Bayangkan saudara. Kotak pertama ada uang 3 miliar, cash, tunai. Juga ada surat-surat berharga. Polisi ambil lagi kunci yang kedua di kotak kedua di bank yang berdekatan dengan tempat tinggal si ibu. Ketika dibuka, alangkah terkejutnya ada surat-surat berharga dan uang senilai 600.000 dolar. Berarti 9 miliar. Jadi kalau ditotal dengan surat-surat berharga, ternyata ibu ini punya uang sebetulnya sekitar 15 miliar rupiah. Heran ya. Seorang ibu umur 71 kedapatan meninggal, kurang gizi, berat badan kurang 25 kilo, ternyata uangnya ada 15 miliar. Lalu polisi cari tahu, di mana sanak saudaranya? Saudaranya nggak ada, dia tinggal sendirian. Ketika dicari tahu ternyata ada keponakan jauh, bukan keponakan dekat, keponakan jauh, relasi bersaudara. Maka uang ini diberikan kepada keponakan jauh yang nggak pernah menyangka ternyata bibinya ini punya uang 15 miliar rupiah kalau dikurs ke mata uang rupiah. Kaget ya. Yang keponakannya pikir ini bibihnya orang susah, orang miskin, nggak punya uang, orang pakaiannya aja cari yang gratis, nggak pernah beli di mall atau di pasar, nggak pernah. Saudara, ini kisah yang pertama diceritakan. Betapa tragisnya
Ketika orang hidup, dia tidak tahu bagaimana memakai harta milik yang ada, bahkan untuk pakai diri sendiri pun merasa sayang. Kumpul. Ketika meninggal, kedapatan 15 miliar. Lalu Charles Swindoll menceritakan hal yang kedua juga terkait dengan seorang yang dia makamkan, seorang tadi ibu-ibu, sekarang laki-laki. Dia meninggal tanpa sanak saudara, hidup sebatang kara, dan hanya ditemani oleh seekor anjing ras. Ketika dia meninggal, Pendeta Charles Swindoll melayani bapak ini. Saudara tahu, dia meninggalkan uang 1,15 miliar. Siapa yang mau diwariskan? Anjingnya dapat warisan 1,15 miliar. Banyak gak uang 1 miliar lebih? Banyak sekali. Anjing mau pakai apa dia? Mau makan daging rawon tiap hari? Bisa kolesterol juga mungkin anjing itu. Gak ada yang bisa diwariskan karena dia hidup sebatang kara. Apa yang saya mau sampaikan di bagian ini? Di awal daripada khotbah ini, kita diingatkan, ketika sesuatu saudara boleh bekerja, yang masih sekolah, yang kuliah, satu hari bekerja, jadi pengusaha, berdagang, apapun, ketika kita mendapatkan uang, ketika kita mendapatkan harta, Tuhan sedang mengajar, membandingkan apa yang kita mau perbuat dengan uang ini. Apakah uang apa yang kita miliki menjadi sasaran tujuan kita, atau uang ini menjadi sarana? Sangat menyedihkan sekali ketika ada orang-orang tertentu, ketika bekerja banting tulang, mati-matian dari sejak muda, bahkan sekolah pun dia tinggalkan karena harus kerja, dan sudah sukses sampai kumpul uang banyak sekali. Ketika sudah kumpul uang banyak, terus kena penyakit. Saya tidak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, dan akhirnya apa? Ya udah, cuma minum air tertentu, air suling tertentu. Saya pernah ketemu dengan seorang bapak seperti ini. Pak Pendeta Randy, silakan kalau mau makan ini masakan istri saya enak, ini ayam gorengnya enak, makan aja Pak. Loh, Bapak nggak makan? Saya udah nggak bisa lagi, saya udah nggak boleh lagi. Dia sekarang sudah sukses, hartanya melimpah, tapi makan ayam goreng pun sudah tidak. Saudara-saudara masih bisa makan ayam goreng? Mengucap syukur kepada Tuhan, amin. Banyak orang di dalam segala kelimpahannya pun tidak bisa. Kumpul begitu banyak, persis seperti tadi contoh seorang ibu dan seorang bapak tadi. Sekarang kita melihat teks kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat pertama dari Lukas 16, Tuhan Yesus bicara kepada para muridnya, khusus kepada para muridnya, bukan kepada orang yang tidak percaya, tetapi kepada orang yang percaya, kepada orang-orang yang mengikuti, khusus ini murid-murid Kristus. Maka di dalam bagian ini Tuhan sampaikan sebuah cerita. Cerita ini bicara tentang cerita yang sangat membingungkan banyak orang. Kenapa membingungkan? Ini bendahara dikatakan bendaharanya nggak jujur. Kok bendahara yang nggak jujur? Tuhan bilang kamu perhatikan apa yang dilakukan oleh bendahara yang tidak jujur itu. Loh Pak, kalau gitu saya boleh nggak jujur? Bukan. Jangan salah fokus. Tuhan Yesus tidak mengatakan tentang teladanilah, ikutilah ketidakjujuran dari bendahara yang kita mau lihat ini. Tapi perhatikan bagaimana strategi, bagaimana dia menjalankan kesempatan yang ada, dia pakai baik-baik untuk melihat akan masa depannya. Kalau saudara-saudara tidak konsentrasi, saudara pasti tidak mengerti. Tapi waktu kita perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini, kita akan melihat di bagian yang pertama. Saudara perhatikan, ini ada bendahara. Bendahara ini dikatakan menghamburkan harta milik tuannya. Tadi kita sudah baca. Tuannya lalu mengambil tindakan, dengar laporan ini bendahara yang dia pekerjakan menjadi karyawan, dia kerjanya nggak benar, suka hamburkan dia punya harta milik. Maka dia sudah kasih warning, kasih peringatan, kamu akan dipecat jadi jabatan sebagai bendahara. Maka ketika dapat berita itu, dia bilang, bagaimana ini? Kalau aku dipecat, memang belum dipecat, tapi akan dipecat karena kedapatan mengelola keuangan dari pimpinannya, tuannya tidak beres.
Maka bendahara bilang gini, biasa hitung-hitung uang. Bendahara, namanya bendahara kan hitung uang. Ya, jadi waktu dia hitung-hitung, dia bilang, nanti kalau aku dipecat, suruh pegang pacul, mencangkul. Aku nggak bisa. Saya nggak biasa pegang cangkul, saya biasanya pegang duit. Namanya bendahara. Masa bendahara pegang cangkul? Nggak cocok. Saya biasa pegang duit. Sekarang ntar kalau dipecat, aku suruh pegang cangkul, nggak bisa. Kalau gitu aku mengemis. Dia pikir-pikir lagi. Kalau ngemis gimana? Malu. Mencangkul nggak bisa. Kalau suruh jadi tukang pengemis, aku malu dong. Itu tuh bendahara yang kerja di perusahaan itu. Sekarang udah dipecat. Sekarang kerjaannya di depan toko ruko itu bagian minta-minta. Malu nggak? Malu. Diputer otak. Cangkul nggak bisa. Megang cangkul juga nggak pernah. Suruh ngemis malu. Mikir dia. Apa yang dia pikir? Aku nih bendahara. Aku punya kuasa. Aku punya otoritas. Aku belum dipecat, tapi dalam kurun waktu tertentu ke depan, Alkitab tidak tulis berapa minggu, berapa bulan kemudian dia akan dipecat. Apa yang dia lakukan? Timbul pikiran, saya tahu. Caranya gimana? Karena dia bagian bendahara, dia kelola keuangan harta daripada tuannya. Dia lihat ada dua orang. Yang pertama orang yang utang minyak, yang kedua utang gandum. Maka kalau saudara perhatikan di dalam apa yang dilakukan oleh si bendahara ini, supaya nanti kalau saya benar-benar sudah dipecat, saya tidak lagi punya kuasa, saya sekarang pikir strategi supaya saya bisa ditampung. Caranya gimana? Saya berbuat baik. Cara berbuat baik gimana? Dia panggil ini orang yang pertama. Hei bapak sini, orang pertama. Kamu punya utang ya? Utangnya berapa? 100. 100 apa dikatakan di dalam Alkitab? 100 tempayan minyak. Jadi punya 100 utang 100 tempayan. Kalau gitu gini Pak, saya diskon. Bapak Ibu seneng nggak saudara-saudara kalau dapat diskon? Senang ya? Diskon 25, wah kurang. Diskon 30, masih kurang. Diskon 50, waduh ini boleh nih. Diskon 90, makin boleh. Nggak perlu pun kita beli, diskon. Baik banget ini toko, kasih diskon. Sekarang sang bendahara bilang, saya diskon berapa persen? 50%. Utang 100 tempayan minyak, kamu cukup bayar 50. Diskon 50%. Seneng nggak yang punya utang? Seneng dong. Punya utang 100 suruh bayar 50. Pasti si orang yang punya utang minyak ini bendahara baik bener. Gimana cara aku nanti bales? Yang kedua, orang kedua ini punya hutang berapa? 100 pikul gandum. Aku diskon. Sini Bapak, orang kedua. Kamu punya utang berapa? Punya 100 pikul gandum. Utang gandum, tadi utang minyak, sekarang utang gandum. Saya diskon 20%. Kamu cukup bayar 80 pikul gandum. Yang pertama diskon 50, yang kedua diskon 20%. Dua-duanya dikasih keringanan. Baik gak bendahara ini? Baik. Sampai di bagian ini, maka sang Tuhan, ini dalam cerita ini, perumpamaan ini, Tuhan Yesus sedang cerita kepada murid-muridnya. Kamu perhatikan bendahara itu. Ketika waktunya sudah mau habis, tapi belum habis, dia masih punya otoritas kuasa, maka dia putar otak dengan kecerdikannya. Kalau saya dipecat, benar-benar berhenti, jangan sampai saya jadi gelandangan. Supaya ada orang yang tampung saya kasih keringanan. Cerdik gak? Cerdik. Maka Tuhan Yesus katakan, lihat kecerdikan dari bendahara itu. Maka sang Tuhan itu, dia memuji bendahara itu karena telah bertindak cerdik dalam situasi yang sedang dihadapi. Jadi sekali lagi, saudara jangan lihat moralnya. Jangan meneladani, mencontoh ketidakjujuran daripada bendahara ini yang kerjanya tidak beres. Bukan itu yang Tuhan mau sampaikan dalam perumpamaan ini. Tapi lihat kecerdikannya. Lalu sang Tuhan
memuji Dia bahwa lihatlah ini ayat yang ke-8, bendahara ini begitu cerdik. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab dia katakan, anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Maka dibandingkan antara anak-anak dunia, orang yang tidak percaya, anak-anak dunia dengan orang percaya, antara orang non-Kristen dengan orang yang Kristen, yang pengikut Kristus, yang tidak percaya dengan percaya, dibandingkan apa? Kamu lihat, orang dunia ketika waktunya sudah mau habis, dia putar otak supaya dia dapat masa depannya, dia dapat satu kepastian, keamanan. Tapi banyak orang Kristen, orang percaya tidak pernah memikirkan tentang masa depannya. Disinilah yang saya mau coba saudara terapkan di dalam hidup kita. Saudara, 1 Petrus pasal 4 ayat 2 berkata, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Kita sedang berjalan. Alkitab bilang, kita ini sedang melangkah, waktunya tinggal sisa. Saudara, kalau tinggal sisa waktu, kira-kira mau gunakan waktu baik-baik atau sembarangan? Saudara-saudara yang masih sekolah, yang kuliah, dosen atau guru saudara katakan, waktunya tinggal 5 menit lagi. Kira-kira saudara gimana? Waduh, cepet. Jangan sampai nggak kelar nih, saya mesti kasih. Saudara yang kerja, saudara yang bekerja, diketok juga. Waktunya untuk menyerahkan laporan pajak, waktunya untuk serahkan ini, tinggal berapa saat lagi. Kasih pertanggungjawaban pada pimpinan. Maka waktu yang sisa saudara akan berpikir bagaimana tidak asal-asalan, bagaimana tidak tidur-tiduran, bagaimana tidak malas-malasan, tapi berjuang bekerja supaya waktu yang sisa boleh dipergunakan sebaik mungkin. Amin, saudara. Inilah yang mau ditekankan dalam perumpamaan ini. Maka Tuhan Yesus katakan, kamu lihat, dia bicara kepada murid-muridnya, banyak orang hidup terbalik-balik. Kenapa terbalik? Mestinya uang bukan jadi tujuan, tapi menjadi apa? Sarana, alat, sarana. Tapi orang terbalik, uang menjadi tujuan. Maka terbalik-balik. Gedung gereja ini, gedung gereja, tempat kita beribadah ini hanyalah sarana, alat. Ini bukan tujuan. Karena dengan gedung ini, tanpa gedung ini pun kita tetap bisa beribadah, tujuan kita kepada Tuhan. Banyak orang terbalik-balik. Akhirnya ketika terbalik-balik, dia salah fokus, gagal fokus. Maka dia tidak tahu mana yang penting, mana yang kurang penting. Mana yang paling penting yang harus kamu tuju. Sekarang saya tanya kepada saudara-saudara di tempat ini. Saya juga bertanya kepada diri saya. Apa yang paling penting dalam hidupmu? Apa yang paling penting dalam hidupku? Di sisa waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita. Ada orang asal-asalan. Ya Pak, masih muda lah. Masih banyak kesempatan. Saya bisa kerjakan apa saja yang saya mau. Tar dulu. Tidak semua yang kamu pikir, kamu bisa kerjakan, itu bisa terjadi. Kenapa? Gunakan baik-baik sisa waktu. Kalau jika Tuhan kehendaki, aku akan kerjakan ini, aku akan berdagang itu kepada jemaat. Yakobus katakan, jangan kamu katakan tahun depan kami akan lakukan ini, berdagang mendapat untung, kami akan lakukan ini. Kamu tidak tahu hidup kamu. Hidup kamu seperti apa? Uap yang sebentar saja kelihatan, lalu ibu-ibu biasa akrab kalau ke dapur, kita lihat uap sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Terus saya mesti bagaimana dong? Saya harus apa? Apa yang harus saya lakukan ketika perumpamaan ini diberikan kepada murid-murid, kepada orang percaya? Jadi bagian ini bukan diberikan kepada orang di luar yang tidak percaya Tuhan, tapi pada saudara, bagi saya, bagi saudara yang adalah pengikut Kristus, yang adalah orang Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Itu jemaat pertama di Antioquia
disebut Kristen karena dia mengikut Kristus. Kalau saudara punya KTP Kristen, tapi nggak pernah beribadah, nggak pernah ikut Kristus, Tuhan bicara apa nggak mau tahu, saudara bukan orang Kristen. Karena orang Kristen adalah mengikut Kristus. Bagian ini ditujukan buat saudara dan saya. Tuhan katakan, ikatlah, ayat 9, persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Ini kita pusing, apa sih mamon? Mamon itu dari bahasa Aram, artinya kekayaan, uang juga bisa, properti, apa yang kita miliki, itulah mamon. Maka di dalam Alkitab bahasa Inggris ada yang tidak lagi pakai mamon, tapi Alkitab yang versi King James Version itu pakai istilah mamon. Bahasa Indonesia juga masih pakai mamon, tapi banyak penerjemahan Alkitab lain pakai istilah kekayaan. Apa yang kau miliki, apa yang aku miliki, pergunakanlah itu supaya kalau apa yang saudara dan saya miliki itu, apakah kekayaan, kemampuan, talenta, bakat, segala sesuatu, bahkan nafas yang saudara masih dan saya miliki, kita masih bisa bernafas, bukan? Coba tarik nafas. Aduh, enak ya. Tahun lalu saya terjatuh, 3 tulang rusuk saya patah. Nafas seperti tadi, setengah mati, saudara. Karena patah 3. Pendarahan 250. Saya bisa napas, sakit sekali, sakit. Saya baru mengerti bahwa ternyata apa yang saudara dan saya miliki, saya yakin bukan sekedar uang, mamon dalam pengertian memang arti hurufiahnya itu uang, kekayaan, kelimpahan. Tapi kelimpahan ini bisa banyak yang saudara dan saya bisa miliki. Waktu saya tidak berdaya, didorong di rumah sakit, saya melihat orang, enak ya bisa jalan ya. Patah 3 nggak bisa jalan, saudara. Benar-benar nggak bisa apa-apa. Jangankan jalan, nafas aja susah. Saya turun dalam waktu 5 hari itu 2,5 kilo. Ngeri sekali. Mas saya bersyukur Tuhan menolong saya melewati masa-masa kelam. Tapi mau mengajarkan saya apa yang saya miliki, apa yang saudara miliki. Nggak usah cerita uang 15 miliar, 1 miliar, nggak usah. Coba pikirkan apa yang saudara dan saya miliki. Terus yang kedua pikirkan, waktu yang sisa. Kita nggak tahu berapa waktu yang sisa. Bendahara tadi, dia tahu. Satu saat, aku akan dipecat. Tapi sebelum dipecat, aku putar otak. Sekarang saya mau kasih tahu saudara, dari bagian ini, tahukah kita bahwa waktu yang sisa, artinya 1 hari, kita benar-benar akan berhenti. Stop kita bernafas. Sebagai hamba Tuhan saya sudah melayani begitu banyak orang yang dipanggil pulang. Ada yang masih muda, yang masih bayi, sampai umur 90-an. Saya sudah lihat bagaimana menghembuskan nafas terakhir. Artinya akan berakhir. Sekarang saya kasih tahu saudara, lewat khotbah hari ini, maukah kita gunakan waktu yang sisa? Putar otak kita. Seperti Tuhan katakan, kamu perhatikan. Kecerdikan dari bendahara itu, anak-anak terang. Orang-orang Kristen mesti belajar kepada orang-orang dunia. Yang ketika kepepet, waktunya tinggal sedikit, dia putar otak bagaimana ini. Supaya saya boleh mendapatkan masa depan. Saudara di tempat ini beribadah tiap hari Minggu. Apakah cuma hanya kebiasaan kita datang setiap hari Minggu jam 10? Kalau di Kelapa Gading GKRI jam 8, tadi saya cepat-cepat ibadah supaya tidak terlambat. Apakah hanya datang ibadah, terus ya sudah? Kenapa kamu jadi orang Kristen? Kenapa kamu melayani? Kenapa kamu jadi pemain musik? Kenapa kamu jadi liturgos? Ya sudah ditugaskan. Kalau jawaban kita seperti itu. Kenapa kamu kebaktian? Ya karena memang hari Minggu. Kita belum ngerti apa artinya menggunakan sisa waktu yang ada. Makanya perumpamaan itu Tuhan katakan, kamu perhatikan bendahara itu. Kalau saudara mengerti sisa waktu hidup, kita tidak akan malas-malasan. Amin. Kita tidak akan asal-asalan ikut Tuhan. Kita tidak akan asal-asalan melayani di mimbar. Karena kita tahu waktunya sisa, tinggal sedikit. Mari kita baik-baik renungkan. Saya bacakan satu bagian lagi. Bahwa tempat kemah tubuh kita ini satu hari akan dibongkar. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu
2 Korintus 5 ayat 1. Bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kemah bicara apa? Sementara. Kemah itu bisa bongkar pasang. Tapi gedung ini, bangunan ini bukan kemah. Paulus bilang kepada orang Kristen di Korintus, tempat kediaman artinya hidupmu, tubuhmu, satu hari dibongkar. Berapa waktu yang lalu saya pindahkan, memimpin acara pemindahan tulang belulang orang yang sudah meninggal 36 tahun yang lalu. Dari satu kuburan ke kuburan yang baru. Ukuran badan 2 meteran, 1,80 meter ketika sudah meninggal, yang sisa apa saudara? Tulang belulang, tengkorak masih ada, rangka kaki, tangan masih ada. Dimasukkan ke dalam peti, ukuran cuma paling 80-90 cm. Persis seperti waktu anak saya meninggal, yang keempat, umur 3 jam. Masuk ke dalam peti. Suami istri, 36 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu, dijadikan satu di dalam satu lubang. Betapa fananya, betapa hinanya tubuh kita. Saudara boleh cantik, boleh ganteng, boleh kaya, boleh apapun juga. Tapi ingat baik-baik, kemah badan kita satu hari akan apa? Dibongkar. Dibongkar artinya mati. Itu kalau dikubur. Kalau dikremasi, dicilincing, dibakar, dalam hitungan berapa jam, itu tulang belulang kita ditumbuk, orang yang meninggal yang mati ini, ditumbuk tinggal dapat satu apa? Satu kantong kresek. Kalau ibu-ibu, saudara-saudara pergi ke pasar, supermarket dapat satu kantong, sekarang kantong plastik sudah tidak boleh lagi, rata-rata suruh bawa sendiri. Itu satu kantong yang ukuran mungkin 2 kiloan begini. Cuma segitu aja. Betapa fananya kita. Saya mau ingatkan saudara, mau ingatkan saya, sisa waktu ini seperti bendahara yang cerdik tadi dia gunakan. Saudara gimana? Jangan berpikir yang remaja, yang muda, masih panjang Pak, tar dulu. Saya pernah melayani orang 15 tahun, anggota Paskibraka. Tiba-tiba lagi di training, kolaps, meninggal jam 5. Papanya telepon saya jam 7. Saudara kasih Tuhan, kalau kita tahu, saudara juga boleh tambahkan begitu banyak contoh. Orang yang saudara kenal, tetangga kita, teman kita, tiba-tiba stop, selesai, dibongkar kemahnya. Gak ada kesempatan lagi. Makanya di dalam ayat ini Tuhan katakan, jikalau segala potensi, apakah itu mamon itu dalam bentuk keuangan, kemampuan, apapun itu, sudah tidak bisa menolong lagi, tapi saudara sudah pakai semua kapasitas, kemampuan, semua potensi yang ada untuk Tuhan dan sesama, maka kamu akan diterima di mana? Kemah abadi. Kemah abadi bicara tentang kerajaan surga. Bicara tentang kekekalan. Maka saudara baik-baik perhatikan hidup ini. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua. Seperti seorang yang namanya John Bunyan, dia tulis satu buku, judulnya Pilgrim Progress. Pilgrim Progress ini bicara tentang satu kisah tentang seorang pengembara yang sedang berjalan meninggalkan satu kota, di dalam buku itu diistilahkan kota kehancuran, keruntuhan, menuju kota sorgawi. Itulah saudara dan saya. Kita ini sebagai apa? Pengembara. Kita bukan penetap. Amin. Saudara nggak menetap selamanya di dunia ini. Jadi jangan pikir kita selama-lamanya, enggak. Maka ini menghiburkan sekali. Kalau kita ada kesulitan, kesukaran, jangan pikir kesulitan, kesukaran seumur hidup nanti selama-lamanya saya mengalami kesulitan. Enggak. Menderita juga enggak selama-lamanya. Senang juga tidak selama-lamanya. Artinya ada kesulitan, ada kesukaran. Kita sedang berjalan. Tapi Tuhan berjanji, sukacita, damai sejahtera, kesenangan yang sejati ada bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kita masih di dunia. Tuhan, saya masih di dunia. Saya masih bergumul dengan orang tua saya, dengan anak saya yang mau sekolah, yang mau kuliah, dengan penyakit saya. Ya wajar kita punya pergumulan. Tapi jangan lupa, kita sedang berjalan. Kalau Billy Graham bilang, this world is not my home.
My home is in heaven. Dunia ini bukan rumahku. Rumahku di dalam surga mulia. Tapi kita masih di dunia. Mari berjalan baik-baik. Rencanakan masa depan. Tadi seperti bendahara itu, rencanakan. Tuhan, saya punya rencana di dalam Tuhan. Kita bawa semua pergumulan dan rencana hidup kita. Amin. Maka kita bisa berjalan. Tuhan, terima kasih. Kalau semuanya sudah berlalu, kalau waktu hidupku sudah selesai, maka aku akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kota sorgawi, sorga mulia. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Kiranya apa yang Tuhan Yesus pernah sampaikan kepada para murid, juga sekarang kami dengar. Kami harus lebih cerdik, lebih bijaksana daripada orang dunia. Karena kami tahu kami memiliki Allah di dalam Kristus Yesus yang berjanji, aku menyertai engkau bukan hanya 1-2 hari, tapi sampai selama-lamanya. Tuhan, tolonglah jemaat-Mu di dalam pergumulan kehidupan kami, semua pendengar dan juga hamba-Mu, supaya kami gunakan waktu hidup kami baik-baik, mempergunakan setiap kapasitas, karunia, talenta, keuangan, apapun itu, bukan dengan sia-sia hanya untuk diri sendiri, karena satu hari semua harus kami tinggalkan. Tapi ketika kami memandang kepada Engkau, Engkau akan memberikan hikmat, akal budi. Bagaimana menggunakan sisa waktu yang ada. Tiap-tiap hari kami baik-baik gunakan. Kami tidak sembarangan melayani Tuhan. Kami tidak sembarangan untuk mengikut Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau berikan waktu yang sisa supaya kami baik-baik rencanakan hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati pelayanan di gereja Tuhan di tempat ini. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati.
kita berdoa, kalau Tuhan Yesus itu baik, apa yang saudara mau perbuat baginya? Kalau Tuhan Yesus itu baik, mari kita merencanakan hidup kita, melakukan apa yang berkenan kepadanya, mempersembahkan diri kita, segala apa yang kita miliki ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini bersama dengan jemaat-Mu kami diingatkan bahwa Engkau sungguh amat baik. Sekarang di dalam kebaikan Engkau memberikan kepada kami anugerah kesempatan untuk merencanakan waktu hidup kami. Tolonglah setiap jemaat Tuhan ketika meninggalkan tempat ibadah di tempat ini, mereka boleh merenungkan firman Tuhan. Bagaimana mereka menjalani hari-hari mereka sepanjang minggu ini. Kalau mereka ada kesulitan, Tuhan tolong supaya mereka terus bergantung dan berharap pada Tuhan. Kalau mereka sedang ada pencobaan, tawaran-tawaran dunia ini, Tuhan berikan mereka kemenangan untuk tetap memegang firman-Mu. Kalau di antara mereka ada yang sedang bergumul dengan relasi suami istri dan anak-anak, orang tua, cucu menantu, Tuhan, kiranya dengan kebenaran-kebenaran firman, mereka boleh hidupi dan minggu depan mereka boleh bersuka cita dan mengucap syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan dalam setiap kesulitan apapun, Engkau sudah menanggung dan mau menanggungnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sebentar ketika kami berpisah satu dengan yang lain. Tibakan kami di tempat kami masing-masing, khususnya di dalam segala aktivitas sepanjang minggu ke depan, sehingga kami boleh bersuka cita ketika dikatakan orang, mari pergi ke rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang dari sorga. Kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak, dan